kita akan perkenalkan siapakah dua regu yang akan tampil berdebat pada grand final kompetisi debat penegakan hukum pemilu antar perguruan tinggi se-Indonesia tahun 2025. Kita saksikan video. Silakan. Elo Nian Candi Prambanan, kisah magis 1000 candi. Sampailah kita pada grand final. Izinkan kami memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, insan pemerhati pemilu Indonesia, dan rekan berpikir kami dari tim kontra. Perkenalkan, kami dari UIN Sunan Kalijaga bersama saya, Vina Khairunisa selaku pembicara pertama, Muhzikril selaku pembicara kedua, dan Pinto Kaganti selaku pembicara ketiga yang pada malam hari ini mendukung penuh keberlakuan MOSI, jadi pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal, jeda waktu 2 hingga 2,5 tahun. Oleh karena itu sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Regu Pro dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sekarang kita ke anak Ciputat, kubu kontra. Silakan. Pergi ke Ancol naik kereta, di kereta tidur menggunakan bantal. Perkenalkan kami dari tim UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, siap menggoncang panggung grand final. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dewan juri yang arif dan bijaksana, rekan berpikirku dari tim kontra yang kami banggakan, beserta para pemerhati demokrasi yang berbahagia. Perkenalkanlah kami dari tim UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan saya Saidina Miftahullia selaku pembicara pertama, lalu rekan saya Bayu Ansori selaku pembicara kedua, beserta Wahyu Indra Triadi selaku pembicara ketiga, dengan kami di sini berada pada standing position kontra untuk menolak mosi perdebatan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Oke, kita akan mulai babak pertama. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, saya akan mulai ke Regu Pro dulu untuk menyampaikan argumentasi pembuka dan waktu dan tempat. Kami persilakan. Justitia Semper Reformanda X. Hukum senantiasa mereformasi
aktualisasinya terhadap MOS, maka pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal dengan jeda waktu 2 hingga 2,5 tahun menjadi election reform bagi kejenuhan dari hajat besar negara Indonesia. Dewan Juri, kita harus akui secara jujur bahwa lahirnya mosi perdebatan kali ini bukan muncul dari pundak yang kosong, melainkan berakar dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU Strip 22/2024, di mana putusan ini menggeser bahkan mengkonstruksi ulang desain keserentakan pemilu. Dan putusan ini, Dewan Juri, bukan sekadar catatan hukum biasa. Ia adalah fondasi konstitusional karena setiap putusan Mahkamah Konstitusi adalah hasil penafsiran langsung atas Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat final dan mengikat serta mengatur arah langkah negara. Namun Dewan Juri, putusan ini tidak hadir sebagai teks normatif saja. Ia lahir dari keresahan sosial, dari kelelahan penyelenggara, dari kompleksitas pemilu kelima kotak, dari suara rakyat yang terseok-seok dalam sistem yang terlalu padat. Dengan kata lain, Dewan Juri, putusan ini berdiri di antara hukum dan realitas, menjadi jembatan antara kebutuhan konstitusi dan pengalaman demokrasi kita. Sebelum masuk pada tatanan argumentasi logis, saya selaku pembicara pertama akan terlebih dahulu untuk mengantarkan latar belakang lahirnya mosi perdebatan hari ini, bahwa secara definitif pemilu nasional adalah pemilu presiden atau wakil presiden, anggota DPR dan anggota DPRD, sementara pemilu lokal adalah pemilu gubernur, bupati, wali kota, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Mosi ini, Dewan Juri, menghendaki bahwa pemilu tidak lagi dilakukan dalam satu hari besar yang sama, tetapi dipisahkan. Rakyat memilih secara nasional terlebih dahulu, kemudian 2 hingga 2,5 tahun setelahnya memilih wakil-wakil tingkat daerah. Dalam tatanan konstitusional, pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur term of election yang dilaksanakan pada 5 tahun sekali, sehingga dapat memberi banyak ruang tafsir, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU Strip 11 tahun 2013 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU Strip 17/2019. Selanjutnya, Dewan Juri, mari kita kembali pada satu pengalaman yang barangkali kita semua rasakan pada pemilu 2019 dan pada pemilu 2024. Ketika kita masuk ke dalam bilik suara dengan 5 surat suara di tangan, daftar calon yang begitu panjang, logo partai yang menumpuk, dan suasana politik yang bising dengan pertarungan pilpres. Di atas kertas itulah, Dewan Juri, yang kita sebut sebagai pemilu serentak 5 kotak. Tapi di lapangan, seringkali rasanya bukan rakyat yang berdaulat, melainkan sistem yang menyeret rakyat untuk cepat-cepat memilih dalam situasi yang sangat kompleks. Disinilah mosi ini berdiri, bahwa bukan soal sekadar memindahkan tanggal pemungutan suara, melainkan soal mengatur ulang cara rakyat untuk menggunakan haknya. Agar pemilihan politik kita lebih sadar, lebih rasional, dan penyelenggaraannya lebih manusiawi. Jadi, mari kemudian kita perinci bahwa hak rakyat memilih bukan sekedar datang ke TPS dan mencoblos, tetapi proses yang menimbang, mengukur, dan memutuskan dalam pemilu 5 kotak justru itu diperdilkan, di mana pemilih justru fokus pada pemilihan presiden itu sendiri. Pun selanjutnya, ada beban penyelenggaraan yang menumpuk, ada pranata logistik yang kurang, ada isu nasional yang bergejolak hingga menenggelamkan isu lokal. Dengan kata lain, Dewan Juri, pemilu 5 kotak bukan hanya tidak efisien, tetapi juga tidak efektif dan tidak manusiawi. Sehingga Dewan Juri, pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal akan memberikan dampak positif yang dari berbagai lapis dimensi, dari sisi penyelenggara, dari sisi peserta, pun dari sisi pemilih, Dewan Juri. Oleh karena itu, kesetujuan kami terhadap MOS dilandasi dengan 3 poin argumentasi. Arsitektur kekuasaan Oke, berlapis, waktu Anda sudah siklus habis. pemilihan Terima yang kasih Regu Pro ya. Selanjutnya
akan berikan kesempatan kepada regu kontra dari UIN Jakarta. 5 menit dari sekarang. Profesor Yusril Iza Mahendra dalam tanggapannya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024 menyatakan bahwa pemisahan jadwal antara pemilu lokal dan nasional dapat melanggar ketentuan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sendiri. Hal ini dikarenakan pemisahan jadwal pemilu dapat memicu perpanjangan atau penyusunan masa jabatan yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi yang mengindahkan pemilu setiap 5 tahun sekali Dewan Juri yang terhormat. Korelasinya dengan mosi perdebatan kita pada kali ini, yakni pemisahan pemilu nasional dan lokal dengan jeda waktu 2 tahun hingga 2,5 tahun, justru secara jelas dan lugas bertentangan dengan amanat konstitusi tentang kepemiluan itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Maka atas dasar naratif afirmasi tersebutlah kami menolak mosi perdebatan pada hari ini. Selamat malam Dewan Juri yang arif dan bijaksana, rekan berpikirku dari tim Pro yang kami banggakan, beserta para pemerhati demokrasi yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menolak mosi perdebatan pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, latar belakang mosi perdebatan kita kali ini dikarenakan lahirnya dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024, yang mana amar putusannya telah memisahkan pemilu nasional dan lokal dengan jarak waktu 2 tahun hingga 2,5 tahun, yang mana Dewan Juri yang terhormat, putusan tersebut justru sesungguhnya tidak sejalan dengan original intent lahirnya sistem pemilu serentak. Sebab perlu kita pahami bersama bahwa skema pemilu serentak 5 kotak telah diejawantahkan dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan pula melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang kemudian memperoleh legitimasi konstitusional melalui putusan MK Nomor 55 tahun 2019 yang menyatakan bahwa model pemilu serentak merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pemilu yang sah dan sesuai prinsip konstitusi itu sendiri. Dengan demikian Dewan Juri yang terhormat, putusan MK nomor 135 tahun 2024 yang bukan hanya mengatur jadwal penyelenggaraan pemilu tetapi melakukan redesign struktur dan logika pemilu itu sendiri, sehingga hal ini dapat dianggap bergeser dari original intent pembentuk undang-undang dan pendirian awal Mahkamah Konstitusi dalam memandang sistem pemilu serentak. Padahal Dewan Juri yang terhormat, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019 telah melahirkan 6 model pembentukan undang-undang untuk menentukan pola desain pemilu serentak yang secara policy making melalui kewenangannya baik dilakukan secara nasional dan lokal dalam satu waktu maupun dalam format klasterisasi bertahap yang tetap berada dalam sinkronasi pemilu. Sehingga apa Dewan Juri yang terhormat? Lahirnya putusan MK nomor 135 tahun 2024 justru telah menciptakan inkonsistensi doktrinal yang menggeser batas kewenangan open legal policy pembentuk undang-undang dan memunculkan tafsir baru yang justru bertampak pada fragmentasi siklus politik serta pemilu di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, pun sangat amat disayangkan eksistensi putusan 135 justru telah melahirkan problematika baru Dewan Juri yang terhormat, yakni dalam desain penyelenggaraan pemilu kita dimulai dari adanya potensi tumpang tindih tahapan yang terjadi secara masif Dewan Juri yang terhormat. Oleh itulah Dewan Juri yang terhormat, kami maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan apa yang kita sampaikan mengenai problematika tadi, oleh karena itu maka atas dasar problematika tersebut kami menawarkan gagasan solutif dan aplikatif melalui optimalisasi sistem pemilu serentak melalui penguatan lembaga dan tata kelola teknis pemilu yang demokratis guna menciptakan pemilu yang konstitusional dan berkeadilan. Dewan Juri yang terhormat, pun hal ini juga akan menguatkan sistem daripada pembangunan pada daerah Dewan Juri yang terhormat, di mana Dewan Juri yang terhormat
di daerah masih berada pada fase politik yang berada dan berpotensi menghasilkan kebijakan yang saling tumpang tindih dan tidak terintegrasi yang akhirnya memperlambat pencapaian target pembangunan nasional secara menyeluruh. Oleh itulah Dewan Juri yang terhormat, kami menolak mosi perdebatan pada terima hari kasih. ini. Terima kasih Regu Kontra, boleh tepuk tangan. Ini menyatakan berakhirnya babak pertama. Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan berpikir kami dari tim kontra, sampailah kita di penghujung perdebatan, di mana masing-masing tim telah menyampaikan argumentasinya dengan sangat baik. Namun marilah kita lihat jalannya perdebatan ini lebih jauh, Dewan Juri yang terhormat. Kami sebagai tim pro maju dengan gagasan yang lebih progresif, sebab pemisahan pemilu lokal dan nasional dengan jeda waktu 2 sampai dengan 2,5 tahun memberikan dampak positif berupa membawa demokrasi Indonesia yang lebih sehat, karena dengan pemisahan pemilu kita akan belajar dari kesalahan pelaksanaan pemilu sebelumnya. Pemilu dan pemilihan bekerja dengan learning by doing, bukan learning after disaster. Pemilihan di Indonesia akan menuju pemilihan yang substansial, bukan hanya tahapan prosedural. Sedangkan Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan kami dari tim kontra tidak mampu menjawab tantangan yang diharapkan mosi. Mereka mengabaikan himpitan proses, bagaimana lelahnya pemilih, serta rekan-rekanku hanya berkutat kepada putusan Mahkamah Konstitusi tanpa menolak pertimbangan-pertimbangan di dalamnya. Pun Dewan Juri yang terhormat, mekanisme tim kontra hanya menjawab satu solusi terkait dengan pengkaderan, yang mana pengkaderan pun sebenarnya telah terjawab di mekanisme kami karena ada jeda waktu 2 sampai dengan 2,5 tahun untuk mempersiapkan kader. Rekan-rekan kami dari tim kontra, disitulah letak bagaimana jalannya perdebatan pada hari ini. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh leluhur kami. Sunan Kalijaga pernah berkata, "Angeli laras ilinung banyu, angeli ananging ora keli." Artinya, kita boleh memiliki paradigma, tapi jangan terhanyut dalam keterhanyutan ke dalam kekeliruan, karena kehanyutan dalam kekeliruan akan menyebabnya tenggelamnya kesimpulan. Untuk itu, kami mengajak semua Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikir kami dari tim kontra, dan seluruh audiens di malam hari ini untuk bergabung mendukung mosi perdebatan hari ini. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi, salam awas. Oke, boleh tepuk tangan. Kita kasih kesempatan untuk tepuk tangan. Itu dari Regu Pro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kita akan mendengarkan paparan terakhir, closing statement dari Regu Kontra dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2 menit dari sekarang. Agar perdebatan hari ini bukan hanya sekadar menjadi tontonan, tetapi juga dapat menjadi tuntunan dan tuntutan bagi kami mahasiswa dan bagi kita semua sebagai insan pemerhati demokrasi Indonesia, maka marilah duduk bersama kami untuk menolak mosi perdebatan hari ini. Karena apa, Dewan Juri? Karena terdapat beberapa kekeliruan hingga akhir perdebatan hari ini yang tidak mampu dijawab oleh rekanku tim pro. Pertama, Dewan Juri, rekanku belum mampu mendalilkan terkait daripada adanya open legal policy, bahkan rekanku telah inkonsisten, Dewan Juri. Pun yang kedua, rekanku tidak mampu menjawab bagaimana Bangalore Principle tetap dipegang teguh oleh Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengintervensi kewenangan lembaga lainnya. Pun yang ketiga, Dewan Juri, sampai akhir perdebatan hari ini, rekanku tidak mampu memberikan mekanisme bagaimana perpanjangan masa jabatan DPRD dan juga kepala daerah. Pun yang keempat, Dewan Juri, rekanku juga gagal memahami daripada original intent pelaksanaan pemilu 5 kotak sebagaimana yang telah ditafsirkan dalam naskah komprehensif buku kelima tentang pemilu. Pun yang keenam, Dewan Juri, sampai saat ini rekanku tidak memberikan komparasi negara seperti apa yang dapat didudukan oleh rekanku tim pro. Maka Dewan Juri, mekanisme efektif dari kami ialah yang pertama, optimalisasi pendidikan politik bagi pemilih, dan yang kedua, optimalisasi kaderisasi bagi peserta pemilu, dan yang ketiga, optimalisasi daripada kesiapan teknis bagi penyelenggara pemilu untuk melaksanakan daripada demokrasi yang luber jurdil. Sehingga Dewan Juri, mekanisme kami telah selaras dengan adanya landasan sosiologis, filosofis, dan juga yuridis. Karena tanpa ketiganya hanyalah mayat-mayat hukum Profesor Sacipto Raharjo. Oleh karena itu, duduklah bersama kami menolak mosi perdebatan hari ini. Oke, berikan tepuk tangan untuk kedua Regu Pro dan Regu Kontra
babak ketiga sudah berakhir dan selanjutnya kita akan nantikan bagaimana penilaian Dewan Juri, grup mana yang akan menang, apakah grup pro dan grup kontra pada Saya sendiri sebagai bagian dari juri belum pernah menemukan sebuah dinamika diskusi juri yang paling dinamis dan cukup keras. Sebagai bagian yang beberapa kali diminta Bawaslu jadi juri, saya menilai penilaian 9 dewan juri malam tadi adalah yang paling tinggi dinamikanya dari 5 kali debat yang dilakukan oleh Bawaslu. Maknanya apa? Bahwa kami bersembilan sangat sulit menentukan juara satu, dikarenakan sejatinya, sesungguhnya, idealnya pro dan kontra UIN Syarif Hidayatullah dan UIN Sunan Kalijaga pantas sebagai juara satu. Kedua-duanya pemenang, tetapi karena yang namanya kompetisi mesti ada satu yang dihargai sebagai pemenang terbaik, maka tugas saya akan membacakan siapa di antara dua UIN ini yang malam ini mendapat kehormatan sebagai juara satu dan juara dua. Tapi sabar dulu. Saya bisa merasakan getaran, ketegangan teman-teman semua. Sampai ke panggung ini getaran itu. Saya atas mandat 9 Dewan Juri terlebih dahulu akan menyampaikan pengumuman siapa di antara peserta mulai dari penyisihan sampai babak final tadi yang mendapatkan penghargaan sebagai Best Speaker. Ini juga prestisius karena dia dinilai mulai dari penyisihan, babak perempat final, semifinal, dan sampai final. Dan sangat yakin kami, baik juri yang terlibat di bagian awal sampai malam ini, itu tidak tahu bahwa nama yang saya umumkan ini adalah pemenang Best Speaker. Karena semua diolah dengan aplikasi yang tidak bisa kita kali kong. Baik, dengan tidak berlama-lama, saya akan menyampaikan pemenang Best Speaker, yaitu mudah-mudahan masih ada di sini ya. Mudah-mudahan masih ada di sini. Atas nama Dwina Kristi Siregar dari Universitas Mula Warman, kami menyampaikan selamat kepada Universitas Airlangga sebagai peringkat ketiga lomba debat kelima Bawaslu Republik Indonesia. Juara satu dengan poin 5 dari Dewan Juri diraih tahun ini sebagai juara satu debat Bawaslu jatuh kepada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.